Nah, Ustaz di akhir-akhir ini nih ya Ustaz, Bang Alif ada nggak mungkin yang mau ditanyain nih sama Ustaz? Bener, Pak Ustaz izin Alif mau nanya. Ini perwakilan juga dari teman-teman milenial nih Pak Ustaz. Bang Alif punya temennya ya? Ya alhamdulillah dia punya, cuma temennya nggak ngakuin gitu. Ya, emang saya kalau ada grup WhatsApp sendirian isinya. Ini kan kadang ada anak muda yang seumur Alif tuh masih 14 tahun nih Pak. Masih 21 tahun. Cuma kan ada anak-anak sekarang kan emang umur 20, 21 tuh udah mulai kerja Pak Ustaz. Udah mulai keluar rumah. Nah kadang tuh yang di rumah keluarganya ngerasa kok kerja mulu, kapan pulang ke rumah gitu-gitu. Nah, ini kita duluin yang mana nih Pak Ustaz nih? Ketemu sama keluarga dulu, apa kejar rezeki terus? Nah itu gimana tuh strateginya tuh Pak Ustaz tuh kalau kayak gitu tuh? Nah, sambil mungkin nanti jelaskan juga dengan apa yang mau disampaikan di tema kita juga Ustaz, silakan. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Bang Alif ini mewakili generasi milenial ya. Ada yang baru lulus SMA kan usia 18, 19 sudah cari kerja ya. Nah, seperti apa sih konsep Islam kira-kira begitu ya Bang Alif ya? Tanggung jawab anak yang belum menikah ya sampai usia 25 atau mungkin kalau sekarang antara 25 sampai 30 lah ya, masih oke laki-laki menikah itu sesungguhnya adalah masih tanggung jawab orang tuanya. Sekali lagi itu adalah masih tanggung jawab orang tuanya yang harus memberikan membiayai dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana generasi milenial sekarang kan pengen juga kerja. Ada yang lulusan SMA tidak langsung kuliah atau mungkin kuliah juga yang usia 23, 22, 23 itu sudah lulus kemudian mereka cari kerja. Sesungguhnya dalam Islam tanggung jawab seorang anak itu ada di pundak orang tuanya. Lalu kalau si anak mau membantu orang tua kemudian dia kerja selama si anak ini tidak dipekerjakan dalam artian tidak dipaksa untuk bekerja, dia kemauan sendiri, maka tidak apa-apa, tidak terbebani. Ya, kemudian menjadi pertanyaan malaikat misalkan orang tuanya, jadi tidak juga. Selama anaknya ridho. Ya. Dan anak sekarang kan milenial ya, pengen motor lah, pengen nabung buat pernikahan nanti dan seterusnya, itu justru malah bagus ya. Justru sangat dianjurkan, silakan saja meskipun masih tanggung jawab orang tua. Begitu Bang Alif. Alif tahu nih Kak Novi, maksudnya supaya ibu tahu kan kalau Alif udah kerja di siap-siap ya putri cantik-cantik nih kalau mau nyari mantu makanya kalau gitu Alif pantun aja kali. Ada bunga namanya bunga tulip. Cakep. Bunga tulip biasanya ada di atas. Cakep. Ibu-ibu kenalin saya Alif, calon mantu yang pekerja keras. Rasanya ente lembek begitu. Dipikir body, kalau body lembek tuh. Nah, lalu apa nih Ustaz ya di akhir ini yang bisa disimpulkan dan kemudian bisa menjadi pelajaran buat kita yang kita selalu ingat dari tema kita hari ini? Iya. Rizki itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan orang-orang menjadi pesimis. Justru dengan itu karena tahu bahwa Allah sudah mengaturnya, maka kita menjadi jiwa-jiwa optimis. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin kita bersyukur, maka Allah semakin banyak akan memberikan nikmat-nikmatnya. Tadi sudah diberikan ada 7 tahapan-tahapan itu, silakan dilakukan. Bunda-bunda kita semua melakukan itu. Dan saya ingin menutup di ayat 8 yang tadi belum sempat dijelaskan. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Ini ucapan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah di dalam firman surah Ibrahim ayat 8 ini, seandainya kita ini semuanya tidak mau bersyukur kepada Allah, semuanya kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak rugi Allah. Jadi kalau begitu yang butuh adalah kita. Kita bersyukur, bukan Allah yang untung tapi kita.
kita beriman kepada Allah, yang untung bukan Allah tetapi kita. Jadi fa innallaha laghaniyyun hamid. Allah yang maha kaya sedangkan kita miskin, dan Allah maha terpuji. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Hari ini dapat rezeki lagi, banyak nambah ilmu, tinggal bagaimana kita belajar mengamalkan satu-satu. Ya, ya ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Bang Hafiz selain tadi yang disampaikan Ustaz? Dari 7 tadi insya Allah pelan-pelan nanti tadi kan aku lebih ke banyak belajar bersyukur. Tapi nanti ditambahin lagi, tambah lagi istighfarnya ya Ustaz ya. Sedekah walaupun lapang ataupun sempit, banyak memberi supaya banyak menerima. Ya, alhamdulillah insya Allah udah terekam semua, tinggal bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Emang kalau penyanyi ngomongnya gitu rekaman gitu ya. Ngetek. Makanya nih Bang Hafiz saya pengen ngerin sama ibu nih. Habis ini udah dapat pelajaran soal rezeki, udah kalau dapat rezeki jangan sombong ya kan. Tadi kata Pak Ustadz juga kan. Karena kan biasanya ibu gitu ya Bu ya. Dapat rezeki dikit langsung beli perhiasan. Ke depan tetangga dipakai semua tuh, gelap emas, badan emas semua. Bukan apa, lihat orang dari jauh ini orang apa Freeport ya kan. Emas semua isinya ya kan. Jangan ya Bu ya. Insya Allah jamaah yang ini juga nggak ada yang gitu. Masya Allah, terbaik. Alhamdulillah ya, cuma diam pas dibuka giginya Mas. Ternyata emang belum kasih kesempatan ngelihat. Terima kasih pada Ustaz Hasani, terima kasih pada Mbak Novi, sama Fuzul Luki, terima kasih juga Alif. Senang banget saya bisa menemani Anda dan Anda menemani saya. Kita saling menemani. Mudah-mudahan panjang. Amin ya Allah, itu paling amin kenapa bukan? Subhanallah, karena memang tentunya rezeki itu bisa juga didapat dari silaturahim. Kita bisa silaturahim begini bukan hanya sekedar dapat materi, tapi dapat sahabat, dapat guru, dapat ibu-ibu, kita jadi saling kenal. Karena memang dengan silaturahim Allah akan menambah usia kita, Allah memperpanjang usia kita dan juga menambah rezeki kita. Amin. Teruslah jalin silaturahim karena kita nggak tahu Allah akan mengirimkan rezeki kita dari siapa. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada orang lain, siapa tahu orang itulah yang akan memberikan rezeki, wasilah dari orang itulah Allah menitipkan rezeki untuk kita. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semuanya, kepada jamaah, kepada kerabat kerja yang bertugas dan juga kepada pemirsa. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bagus lagi kalimatnya. Iya Allah.